Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini di mana kami dari Kafawari Center membuat kegiatan atau cara yang insya Allah rutin setiap hari Selasa dan Jumat. Dan kali ini, di hari Jumat ini, kita membawakan edisi khusus ya, yang rutin juga kita buat sebelumnya, yaitu namanya Ngopi Waris. Ya, Ngopi Waris ini singkatan dari Ngobrol Online Perihal Ilmu Waris. Nah, ini Ngopi Waris. Oke, sebelumnya di sini sudah hadir Alhamdulillah beberapa orang. Oke, tak lupa salam sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngopi waris ini kegiatan yang seolah ya kalau tidak ada halangan kita usahakan tiap bulan dan kita khusus membahas perihal apa yang menjadi pertanyaan di masyarakat yang banyak muncul, itu yang kita coba angkat. Jadi kita berusaha membantu ya dalam acara Zoom ya secara free atau gratis ini namanya Ngopi Waris, ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, yang kami angkat saat ini untuk menjadi pembahasan kita dalam ngobrol online ini, perihal apa itu? Yaitu adanya pertanyaan terkait dengan anak angkat. Nah, pertanyaan yang kita bahas, apakah anak angkat dapat warisan? Nah, ini insya Allah akan kita coba bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk itu. Nanti kami akan ngobrol dulu, ya. Saya di sini Rahmat Junaidi dengan Ustadz Muhammad Yusuf Ramli. Dan nanti setelah itu, maka kami buka juga ngobrol bersama Bapak Ibu, bisa open mic ketika sudah kita kasih kesempatan. Nah, itu ya barangkali sebagai info, barangkali ada yang baru bergabung di sini, maka itulah kegiatan kita di Kafawari Center, salah satunya Ngopi Waris. Nah, kalau kegiatan lainnya, kita masih ada kegiatan yang rutin juga, ya, ada webinar, ada seminar, dan ada juga konsultasi waris umum gratis, itu di pekan pertama. Alhamdulillah kemarin sudah. Kemudian ada webinar juga, ada seminar juga, ini juga beragam, ada yang free, gratis, ada juga yang sesuai kontribusinya dari Bapak Ibu untuk mendapatkan fasilitasnya. Kemudian program yang lainnya kami di Kafawari Center ada mentoring waris dan juga training waris. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Dan kalau memang ada yang mau mencoba untuk konsultasi khusus secara private, kami juga membuka kesempatan tersebut. Namun nanti informasi lebih lengkap akan diberikan nanti di setelah ini ya. Mungkin itu ya sekilas. Jadi di sini selamat datang yang baru bergabung. Ya sekali lagi kita perkenalkan saya Rahmat Junaidi sebagai founder Kafawari Center bersama Ustadz Muhammad Yusuf Ramli. Insya Allah akan membantu Bapak Ibu, di mana kami sudah banyak membantu juga berbagai kalangan dan bahkan ada salah satu kesultanan yaitu Sultan Delhi yang ada di Medan kita juga sudah bantu. Alhamdulillah Ustadz bisa menyelesaikan itu sampai 300 penerima warisnya. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang masuk yang ditanyakan kepada kami, maka kami mencoba kasus yang mungkin ini juga Bapak Ibu nanti akan muncul pertanyaan yang sama. Nah, jadi sudah tahu jawabannya dengan adanya ngopi waris ini. Baik, itu saja sekilas. Untuk itu langsung saja kita akan mulai. Alhamdulillah sini sudah hadir Ustaz bersama kita juga. Kita mari bacakan Quran untuk mendapatkan keberkahan lebih banyak. Al-Fatihah. Auzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, karena Stain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan langsung mulai. Jadi sekali lagi kami mencoba untuk apa kami saya dengan Ustadz akan mencoba mengangkat dari kasus-kasus yang ada dan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti Bapak Ibu kami kasih kesempatan untuk ikut juga ya setelah ini. Karena untuk biar Bapak Ibu juga tahu nih apa sih yang sebenarnya menjadi pertanyaan utamanya gitu atau yang banyak tanyakan.
Nah, nanti bisa menambahkannya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rahmat. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini kami sudah siap untuk standby Ustadz ya untuk ini kita Insya menjawab Allah, insya Allah. kasus-kasus yang muncul. Jadi terkait pada hari ini kita mencoba apakah anak angkat dapat warisan. Nah, jadi Ya, begini, dari beberapa hal yang sudah kami terima, nah jadi ini biar Bapak Ibu mendapatkan gambarannya, anak angkat ini kan anak yang diambil atau orang tua menjadikan dia ya, anak yang mungkin ada yang dari kecil dari lahir dia sudah diasuh ya diangkat menjadi anak mereka, ada juga mungkin yang sudah besar. Nah, jadi ada kasus-kasus yang muncul di mana eh, anak tersebut sudah diasuh ya bertahun-tahun, ya disekolahkan, ya bahkan ya, mereka mengatakan itu sudah diperlakukan seperti anak sendiri. ya, Nah, itu dia. Nah, jadi Ustaz, pertanyaan yang sering muncul itu kan begini. Karena orang tua ini sudah menganggapnya sebagai anak sendiri, sudah mengasuhnya. Nah, ketika orang tua angkatnya wafat, nah disinilah muncul ya, pertanyaan besar. Nah, apa itu? Apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan ya. atau justru tidak mendapat apa-apa? Nah, ini. Jadi mungkin itu dulu, Ustaz. Nanti baru pertanyaan berikutnya. Bisa Ya. dimulai, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, Pak Rahmat yang dirahmati Allah dan juga Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang eh, kita ada membuka beberapa media sosial ya yang kita buat untuk kemudian wadah untuk menyiarkan apa namanya pembelajaran maupun dakwah seputar ilmu waris ini atau ilmu faraid ini. Nah, di antara media yang kita gunakan itu baik melalui TikTok atau mungkin Facebook atau Instagram itu kemudian ada beberapa tanggapan yang kemudian muncul ya. Dan salah satu yang banyak masuk pertanyaan itu adalah tentang anak angkat atau anak yang sudah diadopsi. Kenapa? Karena di banyak kasus ini memang banyak diadopsi oleh masyarakat yaitu ketika mereka belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala ya sehingga terkadang ada anak yang diadopsi baik itu dari keluarga sendiri ataupun mengambil dari apa namanya panti asuhan atau mungkin dari rumah bersalin atau rumah sakit ya. Jadi mengambil anak yang kemudian baru lahir. Nah, sebenarnya ini kan termasuk bagian daripada kebaikan ya amal soleh namun juga perlu kita pahami hukum-hukum syara yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena tentu saja tidaklah otomatis ketika dia mengadopsi anak, lalu kemudian eh, apa namanya hukum-hukum yang lainnya itu kemudian akan otomatis ya. Misalnya bahwa ketika dia diadopsi, maka tidak otomatis nasabnya itu langsung tersambung ya, tidak otomatis. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lainnya. Di antaranya itu adalah tentang hukum waris. Nah, kita tahu bahwa eh, apa namanya dalam pembahasan fikih tentu saja anak angkat itu atau anak adopsi tidaklah termasuk ahli waris ya. Nah, kalau kita eh, buka di misalnya yang paling banyak dipakai itu adalah kitab Matan Rohbiyah kan. Kitab Matan Rohbiyah disebutkan bahwa asbabul miros sebab mendapatkan harta waris itu kan ada tiga. Mulai dari nikah, kemudian ada sebab karena nasab dan eh, alwala ya, membebaskan budak. Sehingga anak angkat itu tidak termasuk calon ahli waris. Nah, gitu ya, Pak Rahmat. Oke, jadi eh, itu secara eh, hukum fikihnya ya, secara Islam. Ya, Tapi betul ini ya. Ustaz, inilah yang perlu kita luruskan, di mana di masyarakat itu sering ya menyampaikan
dia ini anak yang sudah saya rawat dari kecil sampai besar, bahkan di anak angkat yang lebih sayang. Nah, itu dia, Ustaz. Iya, betul. Yang lebih sayang daripada anaknya. Karena Iya, yang tinggal sama dia itu anak angkatnya ini. Sementara anak betul. kandungnya sendiri itu di luar, mungkin sudah punya uh, keluarga sendiri dan lainnya. Nah, ini yang Iya. sebenarnya sering terjadi konflik. Nah, bagaimana meluruskannya kalau ada terjadi seperti ini, Ustaz? Ya, jadi mau tidak mau memang orang tuanya yang pertama yang harus belajar agama. Itu yang paling penting Hmm. ya. Jadi Bukan belajar waris ya, Ustaz ya. ya belajar waris dan belajar hukum fikih yang lainnya gitu ya. Jadi belajar hukum fikih secara umum. Termasuk di dalamnya belajar tentang hukum waris. Karena apa? Karena kembali lagi kepada pemahaman bahwa eh, hukum asal harta itu kan dalam pandangan Islam itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an kalau kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah yang memiliki harta tersebut. Nah, adapun manusia itu kan sifatnya hanyalah istikhlaf. Jadi hanya diberikan amanah untuk memanfaatkan. Sehingga ketika seseorang itu wafat, maka harta yang dimilikinya itu kembali kepada siapa Oke. yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Dan taala. Nah, nah, seperti itu oke. dia. Jadi jelas Cara tadi memang. pandangnya begitu ya. Mm. Nah, itu jadi jelas memang. Tapi begini, Ustaz. Jadi kalau memanglah anak angkat ini yang lebih banyak membantu orang tuanya, menyayangi dan tentu ada keinginan memberikan. Nah, mungkin eh, Ya. kalau begitu apa solusi agar anak angkat tetap terlindungi secara hukum dan syariat mungkin agar tetap mendapatkan apa yang ya mungkin tadi yang sudah dikeluarkannya mungkin selama ini terhadap orang tua tersebut. Ya, ya betul. Jadi sebenarnya syariat sendiri memberikan jalan keluar ya. Jadi ada dua jalan sebenarnya. Yang pertama ketika dia masih hidup, dia bisa menghadiahkan harta atau menghibahkan harta kepada anak angkatnya tersebut. Kemudian yang kedua, kalau memang nanti akan diberikan setelah dia wafat, maka dia bisa dengan cara berwasiat. Nah, dengan berwasiat. Nah, tapi tentu saja ini nanti ada ketentuan-ketentuannya juga ya. Kenapa? Karena syariat juga kan akan me- me- menetapkan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, tentu saja ketika syariat menetapkan batasan-batasannya itu juga untuk kemaslahatan manusia. Nah, seperti itu. Oke, oke. Jadi bisa ya wasiat ataupun hibah. Cuman kan sekarang karena mungkin tidak belajar seperti ini kan kalau ikut pada malam hari ini mungkin dapat Iya, gambaran ya paling tidak ya. Nah, yang sering terjadi itu gini, Sat. Ya kan namanya tadi anak angkat sama orang tua tadi satu rumah ya, iya, satu iya, rumah betul. bertahun-tahun. Iya, Jadi makanya setelah orang tua angkatnya wafat, ya tentu dia yang di sana, yang iya, sementara ahli betul. waris kandungnya entah di mana. Tapi ternyata ketika meninggal itu semua dipanggil kan, akhirnya nuntut gitu. Nah, Iya, betul. itu siapa yang berhak untuk itu? Nah, itu sering juga jadi konflik ini. Mungkin untuk meluruskan lah pertanyaan yang Iya, iya, muncul. iya, betul. Ya, jadi memang kalau untuk anak angkat ini kan sebenarnya dia bisa mendapatkan wasiat ya wasiat. Nah, nanti tinggal orang tua perlu belajar hukum fikih ya, perlu belajar hukum fikih tentang berapa maksimal wasiat yang bisa dia berikan. Jadi kalau eh, Nabi itu bersabda as-sulusu was-sulusu kasirun. Jadi sepertiga saja, sepertiga itu pun juga sudah banyak. Nah, meskipun nanti ditetapkan itu sepertiga maksimal, tapi orang tua jangan juga langsung mengambil batas maksimal sepertiga. Kenapa? Karena dia harus membuat simulasinya ya. Jadi membuat simulasi. Misalnya apabila orang tua itu mengadopsi anak angkat padahal dia sudah punya anak kandung. Kan banyak tuh kasus di masyarakat orang tuanya sebenarnya punya anak laki-laki dan anak perempuan, punya anak kandung ya. Nah, tapi orang tua ini ingin mendapatkan keutamaan memelihara anak yatim. Nah, sehingga beliau katakanlah mengadopsi anak yatim. Nah, supaya lengkap kemudian diadopsi ada anak yatim laki-laki dan anak yatim yang perempuan. Nah, dibesarkanlah di keluarga itu sampai besar, termasuk disekolahkan ya sampai besar lah seperti itu. Nah, pada kasus seperti ini, nah orang tua itu bisa berwasiat ya. Jadi berwasiat nanti kalau sudah wafat maka diberikanlah juga harta untuk anak angkat ini baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi perlu dihitung-hitung ya, dihitung-hitung
apa namanya jumlah wasiatnya. Jangan sampai ketika dia berwasiat malah jumlah wasiat untuk anak angkat itu jauh jadi lebih besar daripada anak kandung. Hmm. Karena ini nanti akan menimbulkan potensi konflik ya seperti itu. Jadi kenapa? Karena ketika misalnya dia berwasiat itu tidak sampai sepertiga atau sepertiga, maka itu wajib untuk dilaksanakan. Tapi kan ketika anak kandungnya malah jumlahnya banyak, bisa jadi jumlah anak angkat itu jadi lebih besar yang didapat dibandingkan anak kandung sendiri. Nah, maka ini perlu dihitung oleh orang tua ya. Jadi perlu dihitung oleh orang tua bagaimana cara dia berwasiat supaya kemudian jumlahnya itu tidak melebihi daripada apa yang diberikan untuk anak angkat tidak melebihi daripada yang diberikan kepada anak kandung. Nah, gitu. Jadi di sini jelas ya, mungkin nanti siapapun yang menonton video ini setelah ini ya. Jadi konflik waris itu paling sering terjadi karena ya tidak adanya pemahaman. Ya mungkin kalau menurut survei itu ada sekitar 900 terjadi karena tidak ada pemahaman dan perencanaan waris sejak awal. Nah kalau Ya, seperti tadi Ustaz sampaikan di awal, bisa ternyata dengan wasiat. Nah tapi kan sekarang tidak semua orang tahu Ustaz, dan tidak semua ya, belajar di kapal waris center ataupun di ilmu waris lainnya nih mungkin masih ya, dikit ya. Nah, jadi yang muncul pertanyaannya lagi, Ustaz, ya. kalaulah anak angkat sudah diberi harta sebelum meninggal, nah tapi bukan wasiat, Hmm, Ustaz, diberi harta, ya. ya Oh, ini ya, ini diberikan ya. rumah. Nah, itu apakah masih bermasalah kalau seperti itu, Ustaz? Eh, hibah kan hukumnya boleh. Nah, Hibah hibah. hukumnya boleh. Jadi dia boleh menghibahkan harta kepada anak angkatnya tersebut. Jadi tadi kan disebutkan bahwa ada dua jalan ya. Eh, Sependek pengetahuan kami, ketika dia masih hidup itu diberikan dengan jalan hibah dan kalau mau diberikan setelah dia wafat itu dengan jalan wasiat. Nah, tetapi sekali lagi orang tua itu memang diberikan hak oleh Allah untuk menentukan berapa besar hibahnya dan kalau wasiat itu yang wajib dilaksanakan maksimal sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan ahli waris yang lain. Nah, tapi meskipun syariat memberikan eh, apa namanya wewenang kepada orang tua untuk melakukan itu, tapi harus dihitung juga ya, dihitung juga resiko konfliknya di keluarga seandainya nanti apa yang didapatkan oleh anak angkat itu ternyata lebih besar dibandingkan apa yang diperoleh oleh ahli waris yang lain ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan anak kandung atau mungkin dengan saudara yang lainnya. Nah, maka itu perlu dibuat semacam perencanaan. Sekarang kan berkembang tuh apa yang disebut dengan waris planning. Jadi perencanaan waris yang dibuat oleh seseorang ketika dia masih hidup untuk kemudian membuat perencanaan kira-kira kalau dia wafat itu harta-hartanya itu nanti pengelolaannya gimana. Termasuk apa yang akan diwariskan dan juga apa yang akan diwasiatkan. Jadi perlu belajar waris planning, Ustaz ya. Ya, atau menghitung, jadi udah bisa. Jadi Ya, Bapak Ibu, kami di Kapal Warisnya juga ada sebenarnya, Ustaz ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya, pertanyaan yang muncul. Jadi kan Ustaz tadi kan boleh dihibahkan. ya, Jadi sebenarnya boleh dihibahkan, tapi dilihat ya kondisinya, eh, kemungkinan sumber konflik mungkin ada, maka harus di ya, juga berapa harta. Tapi kan seperti kalau artinya kalau ahli waris anak-anaknya ini juga saling ridho atau saling menerima juga nggak ada masalah berarti Ustaz. Ya, misalnya gini, tadi kan di rumah orang tua itu anak angkatnya tinggal di sana yang merawat orang tuanya sampai ya, akhirnya meninggal waktu sakit anaknya angkatnya juga. Ternyata orang tuanya mungkin kan wasiat itu kan setelah dia nggak cuma ngomong ini rumah ini untukmu ya gitu. Arti kan sudah dihibahkan ya. dulu. Kalau orang anak-anaknya yang lain menerima nggak ada masalah berarti Ustaz ya. Kalau seperti itu ya kan. Ya, kalau di Boleh. apa namanya di dalam kitab fikih waris kan disebutkan hadis-hadis seputar wasiat ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu setelah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris. Fala wasiyata liwarisin. Nah, kalau nanti mau berwasiat itu tidak ditujukan untuk ahli waris lagi. Ya, karena masing-masing ahli waris itu sudah Allah tentukan porsinya di dalam Al-Quran. Nah, tapi kalaupun kemudian nanti akan ada wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau mungkin wasiat yang melebihi jumlah sepertiga, maka itu membutuhkan persetujuan daripada ahli waris. Nah, seperti itu. Jadi Ya nanti ini bukan wasiat Ustaz, karena ya, banyak di antara kita tuh mungkin bukan wasiat, nggak tahu kan kalau wasiat itu ternyata kan setelah meninggalnya disampaikan. Hanya ya, seperti tadi orang tua tuh dia hanya mengatakan ini rumah ini untukmu ya karena kamu yang sudah merawatku sampai sekarang ini. Berarti kan sudah dinyatakan seperti hibah tadi Ustaz ya. Nah ya, ternyata ketika meninggal
Nah, nah itu nggak ada pula saksi atau pertanyaan berikutnya gini nih, berhubungan lah. Bolehkah ketika itu orang tua langsung memberikan harus balik nama mengatasnamakan anak itu bagaimana gitu? Karena ini bukan wasiat dia, dia menyatakan hibah terhadap rumah tersebut gitu. Kalau ya intinya apa bedanya wasiat dengan hibah itu dulu perlu dipahami ya. Jadi kalau Mhm. kalau hadiah itu kan berarti pemberian ketika dia masih hidup Nah, itu yang terjadi dan kan. ketika diberikan itu pada saat itulah kepemilikannya pindah. Nah, apa yang membedakannya dengan wasiat? Wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan kematian sang pemberi. Jadi dia akan mengatakan kalau saya wafat atau nanti kalau saya meninggal, maka seperti tadi rumah ya, rumah ini saya berikan kepadamu. Nah, tapi dengan catatan pindahnya kepemilikan itu setelah dia wafat. Hmm. Maka wasiat itu disyaratkan eh, orang yang memberi wasiat haruslah lebih dulu wafat daripada yang menerima. Jadi sehingga kalau misalnya yang menerima ternyata lebih duluan wafat, maka otomatis wasiatnya itu batal. Nah, gitu kalau kita belajar secara fikihnya. Oke, tadi pertanyaan Ustaz. Iya, itu Ya. kalau kebanyakan yang bertanya itu kejatuhnya hibah hadiah tadi. Jarang orang yang paham tentang wasiat ini, makanya nih kalau bagi yang menonton ini semoga jadi paham ya. Bukan berarti ini ya wasiat itu langsung ya apa dia diberikan sekarang itu dianggap wasiat. Nah, sementara kasusnya ini yang ada diberikan langsung. Jadi kalau diberikan langsung kan berarti sudah jatuh miliknya ke si anak angkat gitu Ustaz ya. Iya, jadi Nah, kalau misalnya dia menghadiahkan atau hmm, menghibahkan, hmm. ketika yang menerima itu langsung mengambil apa yang dihadiahkan, maka pada saat itulah kepemilikannya pindah. Nah, Jadi itu apa yang dihadiahkan itu berarti sudah sudah nggak selesai makan. Nah, dihadiahkan kepada si penerima. nah, jadi Nah, kasusnya itu gitu. Jadi meninggal akhirnya orang tuanya, makanya barulah anak-anak yang kandungnya datang dari jauh menuntut gitu. Nah, harusnya kalau seandainya memang tahu anak angkatnya tadi sudah ya semualah biaya pengeluaran apa semua yang dibantu oleh anak angkat ini, kalau si anak ya penerima waris anak kandungnya misalnya yang ada misalnya dan lainnya itu menerima berarti nggak ada masalah tadi ya. Tapi kalau seandainya yang terjadi ternyata nuntut, nah itu yang kemarin ada pertanyaan tuh. Hmm. Nah itu Ya makanya ya jadi makanya tadi disebutkan bahwa orang tua itu harusnya punya rencananya. perencanaan dan juga bisa menghitung potensi konflik ya. Jadi Hmm. jangan sampai ada menghibahkan sebuah harta lalu kemudian malah anak kandung tidak dapat ya. Nah, itu juga bisa berpotensi konflik. Nah, kalau seperti ini maka tadi disebutkan harus dihitung juga ya. Jadi jangan sampai nanti dengan melakukan itu akan muncul konflik di bawah. Jadi sebaiknya anak-anak itu diajak bicara dulu ya. Bisa. Jadi diajak bicara dulu eh, tentang apa yang mau direncanakan oleh orang tua tadi. Nah, jangan sampai kemudian terjadi konflik ketika orang tua nanti wafat. Itu kan tidak baik. Apalagi kalau kemudian anak ini sudah dibesarkan sejak kecil, lalu kemudian putuslah hubungan yang selama ini sebenarnya sudah baik dibuat oleh orang tua mereka. Nah, seperti itu. Ya, artinya kalau sudah udah tahu sama-sama dihibahkan, berarti kan memang tinggal pembagian yang sisanya tadi. Dan kalau itu pun akhirnya anak kandungnya atau penerima waris lain menerima, itu artinya kan nggak ada masalah. Dan itu memang sudah selesai tadi itulah ya. Iya, ya. Nah, muncul pertanyaannya gitu. Oke, Oke. pertanyaan berikutnya Ustaz, kan bolehkah harta itu langsung diatasnamakan anak angkat? Kalau ada juga pertanyaan seperti itu, Ustaz. Ya, kalau itu sih memang tinggal masalah teknis saja ya, seperti itu. Tinggal masalah teknis. Jadi kalau udah eh dihibahkan bisa ya harusnya ya. Ya, tinggal masalah teknis saja. Kalau masalah balik namanya ya, tinggal pengurusan di apakah di notaris atau di apa namanya instansi yang diberikan wewenang untuk itu. Dan Tapi sebaiknya yang begitu kali kalau dihibahkan kali Ustaz ya. ya Belum betul. jadi nuntut kalau seandainya nuntut ya. Kalau enggak Ya, sih. ya jadi sekali lagi bahwa eh, potensi konflik itu kan harus dihitung ya. Potensi konflik itu harus dihitung. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sudah dihibahkan, zaman sekarang ini kan harus di aspek legalnya itu harus Hmm, kita kuat kan. lakukan juga ya harus dikuatkan juga. Maka memang ketika ada baik itu hibah maupun yang lainnya itu ada dibuatkan dalam bentuk tertulis.
Nah, kalaupun dalam bentuk kepemilikan properti berarti dibalik namakan seperti itu. Oke, mungkin itu yang terjadi yang muncul banyak ya. Dan mungkin terakhir nanti baru masuk kepada Bapak Ibu yang hadir ya. Silakan yang berhubungan sama ini kalau bisa lebih baik, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Jadi begini Ustaz, nah, baru yang pernah terjadi itu karena memang orang tua mengangkat anak karena ternyata mereka tidak punya anak kandung, ya tidak Iya, diberi oke. rezeki anak, makanya dia mengangkat anak satu-satunya. Nah, ketika anak satu-satunya nih ada anak angkat meninggal, misal contoh kita bilang bapak. Nah, ini yang juga banyak terjadi di masyarakat, ada miss ya atau kesalahan itu ya jatuhnya ke anak angkat. Sementara siapa sih penerima warisnya? Mungkin Ustaz perlu sedikit infokan di sini biar yang lain pada tahu juga. Iya, jadi kalau apa namanya dalam ilmu waris ada 5 ya yang pasti mendapatkan bagian harta waris. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah pasangan hidup. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan yang wafat itu adalah ayah, maka yang pertama yang pasti menjadi ahli waris itu adalah istrinya, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, tapi karena yang tidak punya anak laki-laki dan perempuan berarti tidak ada. Kemudian berikutnya adalah kedua orang tua. Ya, jadi kedua orang tua itu adalah orang yang pasti mendapatkan bagian harta waris. Baik itu bapak maupun ibu dari almarhum yang mau kita bagikan harta warisnya. Atau kita sebut juga bapak dan ibu dari mayit. Jadi kalau tadi suami yang wafat, maka bapak dan ibu dari suami. Nah, ini orang yang pasti mendapatkan bagian harta waris. Jadi ketika misalnya tidak punya anak, maka kalau bapaknya masih hidup, semua saudara itu pasti terhalang ya. Nah, tapi kalau bapaknya sudah wafat, barulah harta itu terbuka peluang kepada saudaranya. Nah, jadi kalau tidak punya anak dan bapaknya sudah wafat dari suami, maka harta itu sisanya ke saudara ya, kandung laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau ada laki-laki berarti selesai cukup di saudara saja. Nah, gitu konsep sederhananya dulu ya. Oke, jadi memang perlu kita mengetahui lebih banyak ya, artinya kalau perlu bisa belajar ilmu waris, ilmu faraid, dan dengan itu bisa mengetahui siapa saja penerima warisnya. Nah, ini seperti di background saya ini, itu salah satu bentuk ya siapa saja penerima warisnya. Jadi ada 25 penerima waris. Nah, kalau di Kava Waris Center ada mengatakan ring satu. Nah, jadi ring satu itu siapa saja yang dapat, insya Allah Pak. Insya Allah pasti dapat bagi yang menerima, bagi yang masih hidup. Nah, tapi ini kan sekarang contoh kasus ternyata tidak punya anak. Nah, makanya tadi seperti saya sampaikan harus dilihat lagi nih lebih banyaknya siapa posisi yang berada di sebelah kanannya atau seperti kalau di gambar ini ada istilahnya ya umumah, nah atau ukuah. Nah, itu juga menjadi calon penerima waris. Makanya di sini kami ya sekalian mengajak ya, mengimbau kepada Bapak Ibu yang ada di sini, bagi yang belum, karena di sini ada juga ternyata alumni training ya, yang udah ikut training maupun mentoring. Nah, bagi yang belum, ya ajak saudara kita, mungkin teman-teman kita, sekitar kita bisa untuk belajar bersama kami di Kava World Center. Nah, insya Allah ini akan mempertajam atau mengenalkan siapa saja yang bisa menerima waris dari eh, ada yang meninggal. Oke, mungkin itu tadi sudah banyak kita coba angkat dari pertanyaan-pertanyaan atau masuk ya, dari konsultasi yang ada bersama kami di Kavawari Center. Dan tadi juga sampaikan Ustadz, ya kami juga saat ini sudah berapa bulan lah ya, itu kita sudah membuka untuk menambah wawasan juga lah. Jadi kita buka platform sosial media. Ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram. Jadi itu kita buat akun ngomongin waris. Jadi kita ngomongin seputar waris seperti sekarang ini ya. Dan ternyata banyak kasus-kasus yang mirip dan serupa, makanya kita coba angkat di Ngopi Waris ini. Nah, kalau di Ngopi Waris ini kelebihannya kan Bapak Ibu bisa langsung berhubungan, berkomunikasi. Kalau di platform tadi ya tidak bisa. Makanya kami mencoba hadirkan di sini juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, tadi pertanyaan masuk mungkin itu sudah kami rangkum, sudah kami kumpulkan, dan sudah kami sampaikan. Bapak Ibu juga sudah dengarkan. Dan berikutnya, barangkali Bapak Ibu ada kasus yang sama, serupa, atau mungkin tidak pun tidak apa-apa. Memang ini kesempatan forum kami buka untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu, kami persilahkan. Nah, mungkin satu sudah ada masuk ini di chat apa ya, kita baca. Oke, ini ada dari Pak Rudi.
Kita bacakan Ustaz ya, sudah ada yang masuk ini. Bapak Ibu boleh nanti chat Oke, atau boleh. nanti Ya. open mic ya setelah ini. Kalau kami sampaikan, apakah masih ada yang bertanya, boleh langsung open mic atau raise hand. Oke, dari Pak Rudi, Afwan, apakah saat ayah buat akte hibah kepada anak angkat harus dihadirkan atau disaksikan dan disetujui oleh anak kandung yang ada? Demikian, Ustaz. Silakan, Pak Rudi. Iya, jadi kalau pertama kita bedakan dulu secara fikih dan juga secara legalitas formal ya. Jadi kalau secara fikih orang tua sudah menghibahkan harta, berarti itu sudah selesai ya. Jadi sudah selesai baik dihibahkan kepada anak angkat maupun kepada orang lain. Kenapa? Karena memang hibah itu tidak dibutuhkan persetujuan daripada anak. Nah, itu secara fikih ya. Nah, tetapi kalau kita bicara tadi bahwa kita perlu juga menghitung aspek kemaslahatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang aspek kemaslahatan yaitu apa? Kita menghitung potensi konflik yang mungkin terjadi. Maka sebaiknya memang diminta persetujuan daripada anak. Jadi seluruh anak itu diajak bicara. Kalaupun nanti apa ya dimintakan juga tanda tangannya. Nah, supaya apa? Supaya itu diketahui oleh anak-anak bahwa itu sudah dihibahkan kepada anak angkat tersebut. Dan perlu juga diperhatikan bahwa harta yang dihibahkan kepada anak angkat itu jangan sampai misalnya ada harta yang malah anak kandung tidak dapat ya. Justru anak angkat aja yang mendapatkan. Nah, itu perlu dihitung lagi sekali lagi potensi konfliknya. Karena bagaimanapun manusia biasa kan. Jadi manusia biasa itu ya pasti ada unsur yang namanya cemburu ya. Jadi seperti itu. Meskipun itu mungkin sudah dianggap seperti eh, anak sendiri yang sudah dipelihara sejak kecil. Nah, tetapi sekali lagi sebagai manusia biasa itu pasti akan muncul. Maka orang tua yang bijak itu tentu saja haruslah mengajak seluruh anak kandungnya untuk kemudian sama-sama berbicara. Nah, bagaimana sebaiknya yang diberikan dan juga dimintai persetujuannya. Nah, seperti itu. Nah, ini bicara dari sisi kemaslahatannya. Ya, betul. Karena banyak sekarang seperti itu, kita memberikan. Nah, jadi kalau seperti saya sampaikan tadi, sudah, apa istilahnya, sudah halal gitu ya jadinya harta itu untuk si anak angkat gitu ya. Tapi Ustaz, kadang kan nggak ada yang tahu Ustaz, itu jadi konflik juga itu sering terjadi. Ya, dia anak si anak bilang itu bapak sebelum meninggal sudah ngasih tahu ini contoh kalau saya maaf Ya, ibu lah ya kalau bapak udah meninggal tinggal ibu misalnya. Nah, ibu kan masih tinggal di rumah yang besarnya, rumah besar yang sama bapak tadi, tapi anak angkat yang merawat. Nah, si ibu barangkali ini contoh kasus lah ya. Mengatakan, nah karena kamu yang selama ini sudah sama kami orang tua, kalau meninggal ini atau eh, mungkin wasiat atau hibah lah contohnya gitu, dia bilang untukmu nanti rumah ini. Nah, tidak ada yang mendengarkan atau melihat, tidak ada tanda tangan tertulis juga. Itu konflik juga barangkali Ustaz ya. Itu ya, ya. ini penonton nanti siapa tahu yang menonton setelah ini juga bisa mengambil solusi berikutnya nih. Nah, apakah dari sekarang kalau penonton mendengarkan ini berarti harus ikut belajar atau membuat planning waris paling enggak. Tapi mungkin Ustaz untuk kasus tadi gimana contohnya Ustaz? Ya, jadi intinya kan hukum asalnya kalau di dalam Islam itu ketika ada pengakuan seperti itu, lalu kemudian diterima oleh orang lain, maka pengakuan itu bisa kita terima kalau kita menganggapnya jujur. Tapi Ya. kalau tidak, maka orangnya kita sumpah. Nah, kalau Oh, misalnya paham. dengan sumpah juga tidak diterima, maka mau tidak mau diselesaikan oleh pengadilan. Hmm. Dalam Islam begitu ya. Kalau misalnya apa. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang kita harus betul-betul ya sebenarnya tadi kalau orang tua sudah memahami ilmu waris atau sudah memahami bagaimana untuk perencanaan waris kalau ada hal-hal seperti ini ya. Meninggal apa yang harus disiapkan. Nah, contoh tadi wasiatkah atau mungkin dihibahkan. Karena contoh kasus memang kan anak angkat ini diambil karena mungkin tidak adanya anak kandung. Nah, tentulah berpikir orang tua ini selama ini dari kecil sampai besar ya tentulah ada untuk si anak gitu. Makanya kalau sudah memahami ini ya boleh nanti
boleh dihubungi kami juga untuk bagaimana Ustadz untuk perhitungannya. Saya punya rumah, saya punya ruko, saya punya sawah misalnya ya. Nah ini perlu dipersiapkan, itu namanya perencanaan waris atau waris planning. Gitu. Oke, syukron Pak Ustadz dari Pak Rudi ya. Oke, sama-sama Pak Rudi. Pak Rudi dari kota mana nih? Baru ya, baru ini kawan kita di sini. Oke, baik kita buka berikutnya pertanyaan boleh langsung open mic. Itu Ibu Ustaz. Betty mau bertanya, sudah open mic sepertinya. Silakan, Bu. Infokan ya kalau bisa nama dan dari mana tinggalnya asalnya. Silakan Bu Betty. Jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Deti, wabarakatuh. saya Deti dari Bandung. Misalkan gini Ustaz ceritanya, ada suami istri nggak punya anak, ngambil bayi punya adik istri aja ya dari kecil sampai Iya, dewasa. iya, iya, Nah, iya. nah ya tahu tuh suaminya meninggal. Nah, suaminya itu meninggal. Nah, udah suami meninggal, otomatis kan orang tuanya suami juga udah pada meninggal, gitu ya Ustaz ya. Nah, tapi suami itu punya kakak perempuan dan laki-laki. Oh iya, Contohnya suami udah meninggal setahun gitu ya. Terus kakak iya, yang iya, laki-lakinya itu meninggal juga setahun, tapi belum di ini waris, belum di iya, warisnya belum di apa iya, dibagikan gitu. Nah, jadi iya. posisinya gimana? Tinggal yang perempuannya aja. Kan, tapi yang laki-laki Hmm, itu masih punya, yang kakaknya yang laki-laki yang meninggal itu punya anak perempuan gitu. Nah, posisinya dia itu punya rumah dua, yang satu hasil istrinya, yang satu hasil iya. istrinya, yang ditempatin itu hasil istrinya banyaknya hasil istrinya suaminya mah cuma ngasih makan aja lah, tapi Oh kebanyakan gitu. dulu waktu nyicilnya istrinya gitu. Nah, Oh posisinya iya, iya. gimana Ustaz gitu. Jadi posisinya istrinya itu apakah warisnya itu dikasihin ke anaknya suami, kakaknya yang udah meninggal, kalau sama kakaknya yang perempuan gitu. Yang Ya, pertama terima kasih meninggal, Ustaz. yang pertama meninggal siapa, Bu? Yang pertama Suaminya, meninggal. suaminya, suami, Suaminya ada suami. itu ya. Oh Mm-mm. gitu. Kemudian setelah suami meninggal, tidak punya Nah, anak, baru, tapi ada saudara iya, dari suami gitu ya. yang laki-laki meninggal setahun kemudian. Gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau kasus seperti ini berarti sudah ada eh, lebih dari satu kematian ahli waris gitu Bu ya. Nah kalau seperti Iya. ini kasusnya maka memang perlu kita bedah ya. Jadi kalau dalam ilmu waris ini namanya munasakhot. Munasakhot itu apa? Pembagian waris ketika sudah ada beberapa ahli waris yang wafat. Maka caranya itu Eh, kita lakukan yang pertama itu adalah kita buat dulu pendataan harta yang dimiliki oleh mayit yang pertama. Jadi orang yang pertama kali wafat. Jadi kita lakukan pendataan dulu hartanya apa saja. Nah, dari harta yang apakah dimiliki itu nanti kemudian kita telusuri riwayat kepemilikannya, ya, riwayat kepemilikannya. Mana yang miliknya mayit dan mana miliknya istrinya. Kemudian mana iya, yang milik bersama. Nah, ini perlu iya, kita pisahkan ya. Nah, pisahkan iya, jadi miliknya suami, miliknya istri dan mana milik bersama. Termasuk kalau iya, ada milik orang lain di dalamnya ya. Misalnya dia ada punya kerjasama bisnis dengan orang lain itu kemudian kita pisahkan. Nah, kemudian setelah iya, dipisahkanlah mana harta milik suami dan mana milik istri, kemudian selanjutnya eh, kita keluarkan semua kewajiban-kewajiban pada harta peninggalan tadi. Ya, baik iya, itu misalnya ada apa namanya hutang, ya kan, ada wasiat dan lain-lain ya, iya, seperti itu. Nah, itu kalau iya, kalau itu sudah selesai, nah kemudian tadi mayit yang pertama adalah anak laki-laki pertama ya, suami lah gitu ya. Nah, iya, dia kita jadikan sebagai mayit pertama. Nah, siapa yang akan iya, menerima harta waris? Yang pertama adalah istrinya, karena tidak punya anak, istrinya iya, dapat seperempat. iya, Nah, kemudian sisanya itu diberikan kepada tadi kedua orang tua dari suami sudah meninggal dua-duanya ya ketika iya, wafatnya suami. betul, Ustaz. Maka diberikan sisanya kepada saudara kandung laki-laki dan perempuan. Nanti Iya, berbagi betul. 2/1. Nah, Iya, kemudian setelah itu selesai, berikutnya mm, adalah siapa yang meninggal kedua. Yang meninggal kedua. Yang meninggal kedua itu misalnya tadi saudara iya, laki-lakinya. Nah, saudara iya, laki-lakinya tadi kan dapat bagian harta dari mayit pertama. Nah, itu iya, hartanya itu kemudian kita wariskan lagi kepada ahli warisnya. Siapa gitu ya iya, yang hidup. mm, Apakah ke istrinya, ke anaknya, atau ke saudaranya, siapa yang hidup. Begitu seterusnya kalau ada lagi yang wafat. Jadi kalau ada yang seperti ini mungkin kalau saran kami sih
konsultasi privat aja, Bu. Jadi nanti kita akan bedah via Zoom seperti ini. Nanti kita bisa pakai, saya biasanya kalau membedah kasus ya pakai papan tulis. Nanti di belakang saya ini biasanya papan tulis. Nanti kita bedah dari awal. Dari awal Ya. apa saja hartanya, kemudian siapa saja yang wafat. Nah, seperti itu. Nah, gitu, Bu. Ustadz Teknis maaf, cara. tapi kalau Iya. yang bagian istri mah misalkan kan istrinya tuh kan ada rumah satu yang untuk istri ya, hasil istri ya itu mah tetap udah bagian istri ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya, makanya di tahap awal kita pisahkan Ya, dulu mana harta istri, yang mana harta. harta suami. Iya, iya. Jadi kalau Mm, suami meninggal, harta miliknya istri tidak ikut dibagi. Jadi harta iya. milik istri kita Walaupun itu kan kembalikan dulu ke istri. punyanya itu sesudah menikah kan hasil, tapi usahanya itu istrinya sesudah menikah gitu nggak apa betul ya Kalau tapi tetap. iya, Iya. kalau Mm, secara fikih, ini secara fikih, Bu ya. Kalau secara fikih itu harta yang dimiliki itu tidak dibedakan antara sebelum nikah dan setelah menikah. Secara fikih ya. Nah, seperti itu. mm, Kenapa? Karena nanti disandarkan kepada siapa yang memilikinya. Nah, gitu. Jadi eh, mm, disandarkan kepada itu. Tapi beda nanti mm. kalau kita bicara apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan kan. Kalau dalam undang-undang perkawinan itu diatur bahwa semua harta yang dimiliki setelah menikah itu dianggap sebagai harta bersama. Tapi kalau secara fikih, harta yang Mm. dibagi itu adalah hanyalah harta miliknya mayit. Jadi Oh siapa yang iya. wafat dan mau kita bagikan Mm. harta Nah, Ustaz, warisnya. yang itu harta yang milik mayit itu otomatis kan rumah yang ditempati ya. Tapi itu teh istrinya banyaknya yang nyicil rumah yang apa sebenarnya istrinya suaminya mah cuma ngasih makan aja gitu intinya. Oh Nah, itu gitu ya. gimana nih? Mm-mm. Kalau istrinya yang beli dan istrinya yang nyicil berarti itu milik istrinya. Nanti tinggal kita tinggal lihat berapa kontribusi suami di situ. Tapi kan Kalau nggak ada misalnya saksi, Ustaz. Nggak ada saksi gitu. eh, jadi kalau kita menghitung waris itu berdasarkan apa namanya orang yang mengetahui. Jadi siapa yang mengetahui apa namanya riwayat daripada harta itu. Jadi kita Nah, membaginya berdasarkan itu. siap Ustaz. Nah, terus Ustaz, kalau kakak mayit itu yang perempuannya mah udah tahu dia, nggak usah katanya ya, kalau dia nggak usah kebagian, nggak apa-apa, udah tahu peristiwanya gitu ya, Hmm. buat ngapa apa gitu. Nah, sebenarnya yang laki-laki juga yang kakak laki-laki yang udah meninggal itu nggak bilang apa-apa, tapi sesudah laki-lakinya kakaknya yang meninggal, baru istrinya yang mau minta istrinya gitu Ustaz. Jadi Tapi dia ya, mm, gitu. jadi masalahnya harus kita dudukkan sesuai dengan hukum waris, Bu, hukum waris Islam, Oh hukum iya tetap faraid. ya. Nah, dari Iya, situlah iya, nanti ketahuan berapa hak dari masing-masing. Nah, iya, gitu. iya. Iya. Ya, siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. semoga terjawab ya. Nanti kalau memang masih kurang, Bapak Ibu boleh hubungin saya di kosong. Nanti saya kasih setelah ini informasinya. Ya, Oke, baik. mangga Ustaz. Siapa Makasih. lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan sesi pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu boleh nanti di chat atau open mic ya. Sementara saya coba berbagi info dulu kepada Bapak Ibu. Ini insya Allah sesuatu yang memang dibutuhkan karena banyak di antara kita yang saat ini ya dalam berkeluarga itu ternyata tidak memperhitungkan tentang warisan ini ya. Padahal banyak yang harusnya kita bisa dapatkan pembelajaran. Nah, ini contoh insya Allah dalam waktu dekat besok itu ya hari Jumat ya. Eh, Berarti Selasa ya, Selasa depan, maka Bapak Ibu bisa ikut salah satu kegiatan kita, ada seminar The Best Legacy for Family. Nah, ini salah satu untuk mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya ya mempersiapkan warisan terbaik buat keluarga tercinta ya. Mungkin warisan itu sesuatu yang ditinggalkan lah. Karena persiapan itu penting agar betul-betul kita seperti tadi tahu kapan kita memberikan hibah, kapan memberikan ya wasiat dan juga nanti sesuatu yang dipersiapkan sudah tahu nih kalau seandainya contoh bapak meninggal maka sudah tahu istri dapat berapa, anak dapat berapa karena kan sudah tahu ada berapa laki-laki, berapa perempuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya informasi dulu di mana
informasi ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, semoga bisa membantu Bapak Ibu juga yang mau belajar atau mendapatkan pembekalan dalam perencanaan waris bisa ikut. Dan insya Allah kami di Kafah Waris Center ini ada program-program. Program pertama, sebentar ya, ini belum keluar ya. Nah, ini kalau pada malam hari ini salah satu contoh saja, kita setiap bulan ada kegiatan-kegiatan di hari Selasa dan Jumat. Jadi ini hari hari Jumat, insya Allah Selasa depan kita ada lagi kegiatan namanya, nah ini. Nah ini insya Allah Selasa 20 Januari. Ya. Nah ini ada dua materi nih saya sama Ustadz akan memberikan. Ada materi mempersiapkan warisan terbaik buat keluarga tercinta dan juga mengenal bagaimana cara mudah belajar waris itu dengan 4 langkah saja Bapak Ibu. Penyelesaian kasus warisnya insya Allah bisa terpecahkan. Nah Bapak Ibu bisa dapatkan nih makalahnya kami berikan. Jadi ada dapat 2 makalah, ada 2 rekaman video. Nah termasuk ilmu yang bermanfaat contohnya yang sekarang ini. Nah selain itu ada training. Nah, mungkin sebelumnya kami ingin sharing lagi bagi yang baru bergabung atau baru mengikuti, tentunya ini penting bagi yang sudah, nggak apa-apa ya kita ngulang. Karena pesan dari orang tua kita yang sudah berusia 80 tahun ini itu sangat menggugah ya. Karena mengapa baru sekarang, banyak memang yang kita ternyata lalai untuk mendapatkan ilmu waris ini. Nah, ini kita coba dengarkan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Baik. Oke, suaranya kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu. Ya, terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut? Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat. Untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu itu ya seorang ibu berusia 80 tahun itu sangat gigih waktu belajar sampai-sampai ini kan training offline kebetulan dari pagi sampai sore tetap bertahan Masya Allah. Nah kami juga membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau belajar tidak perlu belajar satu harian karena itu kami di Kota Medan. Jadi Bapak Ibu bisa belajar secara online. Nah kami Alhamdulillah sudah masuk ini angkatan yang ke-25. Bapak Ibu bisa ikut nanti training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris ini. Insya Allah kita akan mulai di tanggal 3, 6, 10, 13, 17 Februari 2026 dan waktunya itu hari Selasa dan Jumat ya setiap jam 20 sampai 21.30. Jadi 5 kali pertemuan. Nah, 5 kali pertemuan ini Bapak Ibu, kita belajarnya khusus ya menggunakan teknik mind mapping, jadi tidak menghafal. Jadi makanya banyak yang peserta itu bertahan karena memang terasa mudah belajarnya dan menyenangkan. Maka peserta juga yang mengatakan kepada kami, ternyata belajar di sini mudah dan menyenangkan. Makanya kami buat belajar waris itu mudah dan menyenangkan. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu menghafal, Insya Allah hafal tanpa menghafal. Nah itu gimana? Ya karena kami memberikan beberapa solusi dan fasilitas lengkap. Bapak Ibu akan mendapatkan e-book nanti seperti ini, e-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris ini, di mana Bapak Ibu sangat membantu nantinya dalam belajar dan juga setelah belajar Bapak Ibu bisa gunakan ya dibawa kemana saja karena dia kan elektronik Bu, bisa dibuka dari mana kapan saja selama ada smartphone-nya atau handphone-nya. Kemudian ada bagian waris kosong, lengkap, berisi. Itu untuk apa? Untuk Bapak Ibu nanti gunakan untuk pemantapan dalam teknik mind mappingnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dapatkan langsung praktek ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang butuh sertifikat, kami juga bisa berikan. Dan nanti Bapak Ibu mungkin ada yang nggak bisa hadir karena mungkin masih ada kerja atau mungkin nggak bisa ikut karena alasan lain apapun itu, masih ada rekaman video training ini lengkap dari awal sampai akhir. Jadi betul-betul sama seperti ikut training saat waktu live-nya, hanya bedanya tidak langsung aja, tidak live ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan masuk ke dalam grup WhatsApp private. Nah, ini grup WhatsApp ini untuk hanya peserta yang bisa digunakan untuk latihan-latihan dan juga konsultasi. Karena latihan-latihan akan kami berikan dari awal pertemuan sampai akhir. Bahkan plusnya itu, ya selain Bapak Ibu nanti di dalam grup dalam Zoom, tapi di grup itu akan kami berikan juga dalam pelatihan-latihan setelahnya. Misalnya kan dari hari Selasa ke Jumat ada hari Rabu, Kamis. Nah, hari Rabu dan Kamis kami berikan latihan juga. Nah, ini untuk menguatkan dalam proses pembelajaran. Nah, 5 kali pertemuan itu ada 5 materi nih. Apa saja? Bapak Ibu akan belajar dari awal ya, memahami siapa saja ahli warisnya, ya yang menerima waris ya, yang kalau ada mayat yang meninggal. Kemudian bagian-bagian warisnya. Nah, ini Bapak Ibu dengan teknik mind mapping, Bapak Ibu udah langsung latihan di sini. Latihan bagaimana membuat pola seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi mind mapping itu apa? Ya memetakan di pikiran. Tapi Bapak Ibu nggak perlu belajar mind mapping itu apa, tidak. Tinggal mencontek saja. Jadi mengikuti apa yang sudah ada, ikuti contoh, contek ya. Dan seperti yang ada di belakang layar saya ini, nah, itu menguatkan. Nah, itu Bapak Ibu akan latihan. Nah, materi hari kedua rincian ashabul furud, asoba dan penghalang waris. Ini juga ada latihan-latihannya sampai hari ketiga, keempat dan kelima. Nah, seperti inilah materinya. Karena materi itu ya semua itu berurut ya perhitungan matematika itu tinggal ketiga termasuk nanti berikutnya ada perhitungan cara Aul dan Rod itu untuk menambahkan ya bagaimana Bapak Ibu lebih mantap dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada. Dan terakhir ada kasus yang di masa Umar bin Khattab. Nah, mungkin di sini ada peserta ikut mentoring maka ini mungkin nggak dapat ya. Di sini ada tambahannya. Oke, sekarang berapa biayanya? Nah, untuk Bapak Ibu, kalau yang namanya training, apalagi training ilmu seperti ini, itu biasanya udah jutaan. Ya, kami buka itu hanya 950, itu pun masih tidak harga itu kita coret ya. Jadi sangat-sangat terjangkau. Kenapa? Kami kasih potongan diskon 50%. Ya, jadi promonya kami berikan itu, harga promo kami itu hanya 475.000. Nah, khusus yang hadir malam hari ini, nah kami juga ngasih kesempatan bisa dicicil ya. Hanya 345.000 saja. Nah, ini istimewa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang hadir ada di sini, boleh ikut belajar ini hanya 345.000 dan itu pun bisa dicicil ya. Jadi sangat membantu. Ya sebenarnya kalau hitung-hitung Bapak Ibu untuk belajar 1 kali pertemuan itu hanya 69.000 ya. Hanya 60 ribuan sangat terjangkau insya Allah. Jadi silahkan ambil. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, kalau memang mau serius belajar, ini kita coret harga promonya. Dan yang mau mendapatkan
bonus istimewa ya 345.000 tadi transfer malam hari ini ya sekarang sambil nanti tanya jawab setelah ini masih ada tanya jawab ya. Nah, boleh transfer maka dapatkan bonus-bonusnya. Nah, bonusnya ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena bonus ini ada uangnya. Ini bonus ibu penyelesaian kasus ini senilai 50.000 ya kalau di luar 100.000 tapi kalau harga jual 50.000. Nah, Bapak Ibu dapatkan ini gratis. Tidak perlu keluarkan uang. Jadi Bapak Ibu langsung dapatkan kalau lunas malam hari ini. Nah, kemudian apalagi dapat bonus ada ilmu yang penting ya ilmu yang menandasi kenapa kita perlu ilmu waris ini ya prinsip-prinsip warisnya, rukun waris, sebab warisan. Nah, ini semua ada biayanya kalau Bapak Ibu ikut pelatihannya atau seminarnya ini 75.000 ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu bayar 75.000 tapi bisa dapatkan gratis videonya ini. Nah, kemudian insya Allah tadi kita sampaikan bahwa di hari Selasa nanti itu ada seminar yang ada kontribusi yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Nah, kontribusinya ini Bapak Ibu ya ada pilihannya. Ya, pilihannya itu yang terjangkau insya Allah kontribusi mulai 25.000. Nih Bapak Ibu dapatkan langsung fasilitasnya tadi makalah dan lain-lainnya. Nah, ada juga Bapak Ibu kalau kontribusinya 50.000 maka dapatkan tadi tambahan e-book yang senilai 50.000 dan lainnya juga. Jadi kalau kita bilang 50.000 lah nilainya itu ya. Menteri, kalau Pak Ibu bayar lunas pada malam hari 345.000 saja, maka Bapak Ibu sudah gratis. Nah, nih, ini bonusnya aja udah hampir 200.000 ya. Nah, Bapak Ibu hanya cukup bayar 345.000 ke rekening ini. Nah, untuk ini silahkan di capture atau di screenshot atau di foto ya. Mungkin Bapak Ibu butuh malam ini nanti silakan kontak saya dengan biaya ini langsung kita berikan semua bonusnya. Namun Ustaz gimana kalau saya nggak sempat di malam ini? Nah makanya langsung japri saya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa sekarang, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tinggal kasih kode saya ikut ngopi waris bulan Januari maka kami kasih harga tetap 345. Tapi kalau tidak harganya kembali ke sini. Bapak Ibu boleh cek nanti infonya di web ya di sosial media di websitenya. Nah, mungkin itu informasi untuk pelatihan. Nah, Bapak Ibu juga informasi ini kami juga banyak membantu konsultasi-konsultasi waris. Nah, ini salah satu kesultanan yang Bapak Assalamualaikum Ibu boleh dengarkan warahmatullahi dulu ya. wabarakatuh. Saya Insinyur Tengku Rajali Pansa selaku Ketua Yayasan Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Bersama ini menerangkan bahwa pembagian waris dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid, pendiri Istana Medan yang telah wafat tahun 1924 sudah selesai. Dibuat oleh Ustadz Yusran Ramli dan sudah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan hukum faraid oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kami, ahli waris Sultan Mahmud Ar-Rasyid lebih kurang 300 orang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Yusran Ramli. Semoga pembagian waris sesuai faraid ini memberi keberkahan bagi keluarga besar kami di Istana Maimun Medan. Oke, tapi Bapak Ibu bisa Wabillahi konsultasi juga taufiq kepada wal kami hidayah. jika memang masih ada Wassalamualaikum yang warahmatullahi belum wabarakatuh. siap atau belum dapat jawabannya pada malam hari ini ya. Nah, untuk konsultasi ini kami membantu karena kan tadi ada yang di Jakarta, Bandung, Sulawesi, Makassar. Nah, Bapak Ibu tetap bisa melakukannya via pilihannya ada dua ya A dan B di sini kami buat aja membantu ya kalau seandainya Zoom mungkin ya, yang lebih gampang mungkin video call WA. Nah, ini Bapak Ibu inilah yang didapatkan nanti ya penjelasan cara pendataan harta peninggalannya, kewajiban sebelum pembagian waris. Nah, dan nanti Bapak Ibu ada pilihan yang kedua B. Nah, kedua B ini seperti yang kita lakukan malam hari ini. Nah, kelebihannya Bapak Ibu nanti langsung seperti Ustadz di kelas Bapak Ibu di layar monitor Bapak Ibu langsung menghitung ya, dihitung nih siapa yang jadi mayitnya yang meninggal, nanti siapa yang penerima warisnya langsung dicatatkan oleh Ustadz di depan tulis. Nah, ini lebih mantap. Kemarin kami baru saja juga melakukan konsultasi waris secara Zoom ini ya itu yang hadir bukan hanya satu Bapak Ibu kan mungkin ada abangnya mungkin di Aceh misalnya adiknya ada di Jakarta terus adik berikutnya ada di mungkin di Surabaya itu bisa boleh jadi Zoom ini sangat membantu dan semua bisa melihat langsung apa yang dicatat atau dirangkum oleh Ustadz untuk penerima waris ini dan boleh Bapak Ibu nanti bertanya. Nah, nanti itu juga kan ada rekamannya kalau di Zoom ini. Nah, Bapak Ibu dapat rekaman ini bisa mengulang-ulang ya. Oke, itu mungkin informasi terakhir. Dan jika ada pertanyaan lagi, boleh hubungi saya di 0853 5551 7722.
Baik, itu saja. Kita lanjut ke tanya jawab berikutnya. Sudah ada masuk pertanyaan. Ini kita bacakan. Oke, baik. Berikutnya kita ada masuk ini dari Pak Edi ya. Standby Ustaz. Oke, Ustaz udah standby. Oke, lanjut. Kita baca di sini bagaimana tata cara membuat surat wasiat yang benar. Siapa yang menjadi saksi-saksinya? Tafadhol Ustaz. Ya, eh, kalau di dalam fikih itu sebenarnya kan wasiat itu eh, intinya disampaikan oleh pemilik harta, ya, disampaikan oleh pemilik harta ketika dia masih hidup. Dan wasiat itu disyaratkan dia harus dikaitkan dengan kematian supaya membedakannya dengan pemberian yang lainnya. Jadi kalau dia mengatakan saya berikan mobil ini kepadamu, maka itu tidak disebut wasiat, itu namanya hibah atau hadiah karena tidak dikaitkan dengan kematian. Jadi yang disebut wasiat itu kalau dikaitkan dengan kematian. Berarti kata-katanya harus ada kalau saya wafat. Ya, jadi nanti kalau saya wafat, benda ini atau barang ini atau mungkin dana sebesar sekian itu saya berikan kepada siapa. Nah itu begitu ya. Ya kalau ditanya tata caranya, jadi harus dikaitkan dengan kematian. Nah kemudian siapa yang harus menjadi saksi kalau misalnya nanti diberikan kepada seperti anak angkat, maka sebaiknya anak-anak dilibatkan ya supaya apa tadi meminimalisir terjadinya konflik tadi ya sehingga ketika itu diketahui oleh anak, apalagi kalau anak yang menjadi saksi itu tidak jadi menjadi potensi konflik, apalagi kalau misalnya anak itu juga dikasih dikasih hibah ya, semua anak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara dari aspek legalnya secara negara, maka memang sebaiknya dibuatkan semacam akta notaris gitu ya. Jadi, apalagi kalau benda dibuatkan seperti itu supaya kemudian punya kekuatan ya. Jadi supaya nanti tidak menjadi masalah di belakang hari. Ada beberapa wasiat orang zaman dahulu. Saya pernah diberikan apa namanya wafat tahun 1920-an ya kalau saya tidak salah itu pakai tulis tangan saja ya. Jadi dia wasiatkan pakai tulis tangan tapi kemudian dia minta keluarga yang lain itu juga untuk menjadi saksi di situ. Nah, secara hukum fikih ini juga sebenarnya sudah cukup kuat. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk legalnya mungkin bisa konsultasi ke apakah ke notaris atau mungkin biasanya ke notaris ya. Bagaimana dari sisi aspek legal secara negaranya. Dan tadi kami jelaskan itu secara fikihnya. Nah, begitu ya mungkin untuk Pak Edi Sus ya. Oke, semoga sudah membantu. Terjawab. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Langsung open mic. Terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama Pak Edi. Oke, berikutnya boleh open mic. Nah, itu tadi sudah disampaikan ya di chat Zoom. Boleh Bapak Ibu yang mau itu boleh di copy atau di paste. Di paste ya, ditempelkan di tempat Bapak Ibu. Supaya ingat, itu nomor saya juga sudah saya kirimkan. Bapak Ibu bisa klik itu yang HTTPS-nya. Klik itu nanti langsung ke WA saya. Oke, Bapak Ibu, itu insya Allah kelebihan di kita, Bapak Ibu ikut belajar, tapi tidak tertutup kemungkinan, apa ya, kalau biasanya kan ada istilahnya, selesai training udah bubar gitu. Kita enggak. Bapak Ibu tetap berada dalam grup privat tadi. Itu tujuan kami sebenarnya untuk Bapak Ibu agar bisa menghitung waris sendiri. Jadi bisa untuk keluarganya, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada kasus mungkin Bapak atau mungkin eh, adalah di tetangga karena Bapak Ibu sudah pernah belajar diminta nih, oh Bapak kemarin belajar waris boleh Pak, saya kondisinya seperti ada yang meninggal gini-gini. Nah Bapak Ibu sebenarnya nanti ada 4 langkah mudah. Nah langkah pertama itu semua insya Allah pasti bisa lah ya, karena mendata siapa-siapa terima warisnya. Nah Bapak Ibu data terima itu siapa-siapa terima warisnya selalu dicatat, kirimkan ke dalam grup. Nah tentunya di sini harapannya Bapak Ibu sudah menulis dulu, menyelesaikan juga, oh ini versi saya hasilnya Ustadz. Nah nanti di yang lain, peserta lain juga bisa membantu menyelesaikan sama-sama. Nah, Ustadz nanti akan memverifikasi hasil dari yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, harapannya kan supaya bisa memastikan dulu yang sudah dipelajari. Nah, nanti kalau Ustadz sudah memverifikasi, udah oke,
udah benar yang Bapak Ibu kerjakan, nah Bapak Ibu kan enak tinggal sampaikan lagi kepada yang bertanya tadi. Nah, itu grup Bapak Ibu bisa tanyakan terus. Wah, ini menariknya di sana juga ya. Oke, silakan nanti hubungi saya bagi yang masih ada pertanyaan dan lainnya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya, kita kasih kesempatan satu lagi. Di sini banyak yang baru juga ini sepertinya ada ini baru masuk ya, Galaksi. Oke, silakan ada. Ini yang baru masuk seperti yang baru-baru terakhir nih yang sudah ini daripada ini. Ada Bapak Ibu kesempatan nih bertanya satu lagi sebelum kita tutup. Kalau nggak ada berarti ya kita tutup ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Nah, ini pertanyaan terakhir ini dari saya pula ya, bukan maksudnya mewakili Bapak Ibu nih. Kalau mau dapatkan rekamannya, ya kan, dapatkan rekamannya, Bapak Ibu silahkan. Nih saya ketikkan deh. Kalau seandainya tadi sudah baca di WAG atau yang dapat dari mana lah ya, itu sudah ada ngopi waris. Bapak Ibu boleh langsung klik ini. Nah, ini saya kirimkan rekaman. Rekaman-rekaman di situ Bapak Ibu banyak ya. Jadi kami buka aja ya. Nah, ini untuk masyarakat kami berikan nanti free ya, gratis. Banyak kasus-kasus waris yang terjadi di masyarakat dan itu kami kumpulkan di dalam member areanya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya kasus malam hari ini aja. Jadi banyak kasus-kasus lain yang umum ya ditanyakan. Nah, Bapak Ibu nanti klik link itu gratis 0 rupiah. Jadi ketika Bapak Ibu eh, klik ya, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, oke, mungkin sedikit saya kasih arahan ya. Contoh seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti klik linknya, maka seperti ini munculnya. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini kan 0 rupiah nih. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya belum pernah login atau mendaftar, maka isikanlah datanya di sini semua lengkap. Nah, nanti baru klik buat pesanan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, artinya mungkin sebelumnya pernah mendaftar ikut di konsultasi waris atau acara kita yang lainnya, maka Bapak Ibu login di sini. Nah, login, masukkan email Bapak Ibu dan passwordnya, maka tinggal login. Begitu klik login, nanti Bapak Ibu tinggal langsung buat pesanan yang tadi di bawah. Selesai. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masuk kan username password, setelah masuk cari akses. Nah, itu Bapak Ibu nggak boleh mengambil akses semua rekaman ngopi waris yang ada malam hari ini dan juga yang sebelum-sebelumnya. Itu gratis. Oke, masih belum ada pertanyaan, kita usul ini. Oke, mungkin belum ada, tidak ada lagi ya. Oke, baik, seperti tidak ada Ustaz. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari Ustaz barangkali? Ya, jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa kembali kepada tema awal tentang anak angkat ya. Jadi kita memahami bahwa syariat Islam itu kan adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kemaslahatan manusia. Di dalamnya itu berisi keseimbangan ya. Keseimbangannya apa? Di satu sisi Islam menetapkan bahwa anak angkat itu bukanlah anak yang memiliki hubungan nasab. Nah, tetapi juga tidak dinafikan juga bahwa di dalamnya ada kasih sayang orang tua ya, sehingga kemudian diberikan jalan yaitu berupa hibah dan juga wasiat. Nah, untuk kemudian memahami kemudian bagaimana supaya wasiatnya itu bisa berlangsung adil, maka perlulah dipertimbangkan oleh orang tua supaya kemudian ketika memberikan wasiat ataupun memberikan hibah, jangan sampai kemudian menimbulkan potensi konflik. Katakanlah ketika ada hibah atau wasiat itu ternyata harta yang diberikan kepada anak angkat itu jauh lebih besar dibandingkan yang diterima oleh ahli waris. Dan juga perlu dipertimbangkan. Nah, untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini maka penting kita belajar ilmu waris ya. Jadi ilmu faraid ini sebagaimana kita pahami bersama adalah ilmu yang pertama kali nanti akan Allah cabut dari muka bumi ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ilmu ini adalah awwalu syai'in yunsa'u min ummati. Inilah ilmu yang pertama kali nanti akan Allah cabut dari muka bumi ini. Dan kalau sudah Allah cabut, maka nah disebutkan hatta yakhtalifal isnani fil faridah. Maka nanti akan terjadi perselisihan di antara dua orang dalam memperebutkan harta waris. Oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini ya. Selain sebagai bekal untuk keluarga kita, nah nanti juga ilmu ini juga bisa kita pakai untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa sekarang ini sudah mulai terjadi fenomena
langkanya ilmu ini dibahas di tengah masyarakat. Lebih langka lagi orang yang kemudian bisa kita jadikan sebagai referensi ketika bisa dimintai membantu pembagian waris secara lengkap ya. Jadi bukan sekedar mengetahui kulit-kulitnya, tetapi sampai kepada pembagian secara detail di antara ahli waris. Nah, seperti itu. Maka penting kemudian kita untuk belajar ilmu ini. Baik, demikian mungkin sebagai penutup dari kami kembalikan ke Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Syukur, Ustaz. Jadi Bapak Ibu, tadi sampaikan Bapak Ibu memang kita perlu ya. Nah, untuk Bapak Ibu, ini minimal ya untuk kita pribadi dan keluarga tahu ya bagaimana persiapannya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa sebenarnya merencanakan sendiri. Itu kelebihannya. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu sudah belajar. Jadi tahu nih, ketika Bapak Ibu saat ini punya anak dua laki-laki, satu perempuan. Nah, terus masih ada orang tua dari Bapak atau Ibu. Nah, ini sudah bisa dihitung. Bapak Ibu sudah bisa masukkan ke Excel-nya. Nah, Bapak Ibu punya harta sekian, ada rumah senilai sekian. Tapi ada juga nih, karena yang perlu kita pelajari pembagian waris bukan hanya warisan dari harta yang ada, tapi dilihat juga ternyata ada utang ke bank, utang kemana, itu semua harus dihitungkan. Nah, itu nanti dibuatkan dalam satu tabel itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah belajar, jadi sudah tahu nih, kalau nanti meninggal, kita kan namanya apa, bukan merencanakan untuk meninggal, bukan, mohon maaf ya, tapi kita tahu kalau kan terjadi si anak nih tahu nih ya, anak yang sulung atau anak yang paling besar, inilah kondisinya atau yang semuanya nih kondisinya seperti ini ya. Nah, jadi sudah mendapatkan. Nah, Bapak Ibu sudah bisa nanti kalau ikut belajar ini. Jadi itu kelebihannya. Nggak perlu lagi konsultasi seperti ya khusus. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin merasa mumet untuk belajar, kami juga menerima untuk konsultasi khusus private tadi. Boleh ya. Ustadz, saya kalau belajar kayaknya nggak sanggup lagi misalnya. Boleh nggak Ustadz saya menghitungkan waris perencanaan buat waris planningnya Ustadz? Atau yang sudah ada kondisinya seperti ini yang sudah meninggal sebelumnya Ustadz. Misal nih kejadian ya banyak juga. Nah, dari kakeknya itu ternyata ada masih harta yang belum dibagikan. Nah, sementara di bawah-bawahnya ada anak-anaknya yang sudah ada meninggal juga. Nah, itu bisa kita bantu juga. Jadi, Bapak Ibu boleh kalau mau belajarnya tidak ikut, tapi ikut konsultasi saja, kita bantu juga. Seperti tadi bisa melalui via video call atau Zoom. Bahkan kalau mau lebih lengkap detail, itu kami juga bisa membantu, bahkan sampai tertulis sudah ada yang kita bantu. Oke, mungkin itu ya informasi tambahan terakhir. Dan kami dari Kafabel Center mengucapkan terima kasih. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kami dari Kafabel Center mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur Ustaz. Syukur Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa di wabarakatuh. pertemuan berikutnya. Kita tutup ya. Sama-sama.